Mana? Sampean gimana? Ini aku dulu, ini kan majikan dulu. Waktu itu saya sudah pulang ke Indonesia, diambil lagi ke sini. Terus aku di sini nakal ikut anak-anak ya jualan makanan gitu kan. Di Victory ketangkap waktu itu sih tahun 2018. Nah, terus kan di penjara 3 minggu. Terus sama majikan ini diambil lagi, saya dikeluarin. Terus imigrasi itu bilang katanya kamu masih bisa kerja sama majikan yang sama gitu. Ini majikanmu sudah ngelontarin surat, jadi kamu nggak usah pulang ke Indonesia. Nah, terus itu saya balik lagi ke majikan. Ya memang majikan ini baik kan, nggak ikuti dari perawan kan. Terus, tapi yang saya buat masalah ini kan suaminya ini kan agak gimana ya orangnya, pelit gitu sih. Pelit ya kotok ya bahkan kalau ngomong itu kasar gitu ya. Aku pertahankan terus itu. Cuman yang saya tanyakan sama Ci Yuni, kan aku dari dulu kan sudah dibilang nggak bisa ganti majikan. Terus ini kan aku hampir dapat 5 tahun. Seandainya aku ganti gitu bisa nggak? Tidak bisa. Nggak bisa ya. Jadi karena kriminal kamu yang jamin itu majikan itu. Jadi kamu nggak bisa ganti majikan lagi. Banyak anak-anak yang tidak tahu kalau kalian sudah punya catatan kriminal kecil ataupun besar. Apalagi besar ya, kalau besar mungkin dideportasi. Ini menurut mereka adalah kriminal kecil. Karena sampean cuma di penjara 3 minggu dan majikanmu menjamin. Jadi majikanmu itu menjaminkan kamu data-datanya majikan itu masuk ke imigrasi, juga masuk ke polisi. Jadi secara langsung dan tidak langsung, sampean hanya bisa bekerja di orang yang sama. Sampean bekerja di adiknya pun nggak bisa. Jadi saya hanya nanggung majikanmu. Jadi sampean tidak boleh ganti majikan walaupun kapanpun. Karena data di Hong Kong itu tidak pernah keselip, Mbak. Banyak orang yang bilang udah 2 tahun, udah 5 tahun. Tidak bisa. Iya, jadi nggak bisa hilang. Nggak bisa, gitu ya? Nggak bisa. Karena apa? Data ganda yang tahun 2001 itu muncul lagi sekarang, Mbak. Jadi jangan pernah bilang Hong Kong datanya keselip. Tidak ada data keselip di Hong Kong. Iya, kan teman-teman kan pada bilang gini, mungkin bisa Christine, kamu itu kan itu biasanya terhapusnya rekod itu 3 tahun gitu kan. Tidak. Terus tidak. Aku bilang gini, masa sih? Tapi setiap aku rindu itu ditanyain gitu, kamu udah nggak bisa itu loh ya ganti majikan gitu imigrasi. Jadi aku merasa, aku nanti bisa ganti apa enggak ya? Tidak bisa. Jangan pernah mencoba dan jangan pernah percaya orang, Mbak. Saat kamu melangkah, yang menanggung risiko itu kamu, bukan temanmu. Jadi kalau kamu sudah pernah jualan secara langsung ataupun online dan ketangkep, jangan pernah mencoba untuk mencari majikan lain lagi. Kalau kamu pingin pulang Indonesia nggak ada masalah. Tapi kalau kamu masih pingin bekerja di Hong Kong, visamu tidak bisa turun. Aku bisa bilang 99%. Berarti yang 1% itu peluang dari Tuhan aja. Keajaiban Tuhan. Keajaiban Tuhan. Kalau majikan ini sih baik, cuman ya mungkin dia terlalu stres, banyak kan dia dokter, jadi kan apalagi COVID ini loh, ini kan pekerjaannya banyak mungkin kan, apalagi kerjanya kan di rumah sakit pemerintah kan, gitu loh. Kan dia terlalu sibuk banget di situ. Jadi sampean harus mengertiin juga. Aku ngertiin, tapi kadang gak kuat gitu, aku nggak kuat gitu. Terus tapi kalau aku sudah ngomong, ya udah kalau gitu aku nyerah. Yang dua tim kata ngoleh itu aja untuk tuh meleng itu ya untuk lopan kamyong. Kamu tuh fanuke lah, makan juga lebih fanuke. Kamu mobilisikan longkoi, samkoi lewat san kuliah. Kan gila, tuh majikan saya bilang dia nangis, majikan perempuan itu. Apa dia terus nusuk-nusuk itu pundak saya itu, terus dia gini, hai, le tu jingo, le jingo tong le ya yo, oh tai ke kan chỉ lấy dầu giá xí lấy dầu tại cái kamu tuh mengpa
mulai yakin yumen Pak Ngo. Tapi kadang Miss Yuni, saya ini benar-benar nggak kuat. Apalagi ini kan suaminya nggak kerja sekarang udah hampir 2 tahun. Terus suaminya ini sering ngadu, soalnya dia ini kan kalau suaminya ini kayaknya nggak suka dari dulu ke saya itu nggak suka. Masalahnya nggak suka itu bukannya nggak suka kerjaan saya atau apa enggak. Dia kayaknya ada cemburu sosial gitu kan. Kan majikan saya ini, yang perempuan ini kan orangnya itu suka ngasih, apalagi sering ngasih free ke saya gitu. Kalau majikan laki itu sebenarnya nggak boleh gitu. Kan pembantu ya pembantu sih apa umumnya deh kamu ngasih gitu. Jangan sering-sering dia dikasih katanya kan. Aku kadang sering dengar sendiri. Terus aku kan dulu waktu pembantunya 2 di sini kan aku dikasih pulang 6 bulan sekali. Kalau dia pergi ke Australia, saya dipulangkan ke Indonesia. Daripada saya nganggur di sini, saya juga dibelikan tiket waktu itu sebelum COVID. Nah terus majikan laki ini ya komplain juga tuh. Dia kan belum finish, ngapain dibelikan tiket gitu kan. Dari situlah saya merasa bahwa kalau majikan laki ini nggak suka lah gitu loh. Terus sekarang anak Filipin nge-break kan udah 3 kali di sini nge-break yang nggak suka sama bapak saya. Filipin 2, Indonesia 1. Selama aku di sini 4 tahun sudah 3 anak yang nge-break gitu. Tapi kalau aku kuat karena aku kuat dari majikan perempuan. Kalau perempuan ini selalu tim Thailand dan Kolwa. Izin tuh jika tuh kamu kalah kan lingkai leten ngomong balik. Jika ngo pilihanku, baik gue pilihanku. Soalnya ngoteng tate wah. Tapi yang aku rasa sekarang ini, Miss Yuni, aku ini terlalu apa ya? Nggak tahu kan, nggak dikasih libur kan sekarang gitu loh. Lockdown aku. Terus setiap hari tuh sama bapaknya. Terus bapaknya ini susah. Kalau aku nggak tanya, ya katanya aku diam saja. Tapi aku paling nggak suka aku tanya, bentak gitu loh. Jawabnya itu bentak. Nah, seandainya aku ngomong, nanti jam berapa Silvana? Jangan singsang lagi tim Silvana. Jangan lah. Jangan lah lemen ngo. Jangan lah. Aku kan bingung sampai sini. Terus nanti kan aku mau bikinnya jam berapa kan? Aku pagi bikin sarapan, siang makan siang. Sedangkan aku kan kerja sendiri. Kalau dia itu ngasih aku jam berapa? Jadi kan rumahnya nih besar nih, Juni. Ukuran 5.000 tingkat 3 ini di ini rumahnya di Stanley. Aku ini kerja sendiri. Kalau rumah ini kalau dihitung itu ada 4 tingkat 4. Tuh. Tapi aku nggak apa-apa sih, kan nggak semuanya tak kerjain gitu. Jadi aku satu persatu kerjain. Pokoknya yang penting itu cuma bikin sarapan, makan siang, makan malam gitu. Terus aku kalau tanya, aku pikir sing sampai kayak tim Sikvan, Sikana, jangan lah, kamu bingung. Bingungnya tuh nanti makannya jam berapa? Kalau aku bikin telat, katanya, kok belum bikin tuh. Terus aku kan ngomong lah, tadi kan aku tanya, kamu jam berapa makannya? Kan susah gitu loh. Jadi ya sekarang aku tahu mesin gak bisa apa ganti ya, gak kuat ya pulang gitu daripada aku stres di sini. Betul. Oke, sekarang tak kasih solusinya. 1, kalau kamu masih butuh uang dan butuh pekerjaan, kamu harus bertahan di situ. Tapi kalau kamu udah tidak butuh, kamu bisa pulang. Dan pertanyaannya, kenapa kamu dulu jualan, Mbak? Gini kan aku pingin uang sampingan sih. Sebenarnya aku jualan ya nggak itu sih, cuman biarpun jualan nggak besar, jualan kecil itu kan melanggar peraturan di sini. Bukan masalah kecil besarnya, di sini itu bukan masalah kecil besarnya.
Tapi kamu sudah melanggar gitu loh. Tapi kenapa kamu mau jualan gitu loh sayang? Gini kan waktu itu kan saya butuh uang sekali. Saya nggak kepingin sih hutang-hutang atau apa gitu kan di sini. Saya nggak kepingin seperti itu tuh. Terus kan aku juga ada temen yang dia ya berapa tahun gitu ya kerja ya jualan gitu sih. Lebih baik kamu jualan lah gitu. Terus untung 100 atau 50 sehari ya dikumpulin. Nah aku ikut. Sebenarnya aku ikut jualan itu sih nggak lama sih, cuman halo, masuk Mbak? Terus? 1 bulan terus ini, nah terus udah ya namanya sebenarnya aku yang barusan saya telepon. Silakan duduk. Ini suka itu misalnya aku kalau jam apa itu jam 10 jam 11 kan ke gereja ya kan. Terus nanti selesainya jam 1. Terus itu saya nggak ke gereja gitu loh. Aku pikir udahlah aku bolos saja, aku jualan gitu ya. Ya berarti itu teguran dari Tuhan, Mbak. Itu berarti teguran dari Tuhan. Ya, betul, jadi betul. itu Tuhan bilang kamu biasanya datang ke rumahku dan hari ini kamu main-main. Jadi Tuhan bertanya ada apa? Iya mungkin iblis itu sebentar Mbak. 佢聽日放假㗎，1330係放假嘅，佢喺支鼓教㗎，佢唔介意支鼓教。咁係咪我叫佢係中文啊？聽日，iya Mbak. Oke. Jadi intinya kalau sampean sudah pernah melakukan jualan apapun resikonya, apalagi sampean pernah di penjara 3 minggu, sampean tidak boleh cari majikan lagi. Wes. Kalau kamu masih ada ingin di Hong Kong, jangan percaya omongan orang daripada kamu sendiri yang menyesal. Iya betul. Betul. Oke, soalnya aku kebetulan sekarang ada kerjaan lain, Mbak. Ada mbaknya di sini. Oke, terima kasih. Oke, bye bye.